Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Novitasari. Saya berasal dari Prodi Matematika semester 7 dengan NIM 204420107. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang penelitian saya tentang mata kuliah analisis regresi yang diampu oleh Ibu Ramadhani Albarita. Nah, di sini saya mengangkat penelitian tentang analisis regresi berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur. Nah, apa aja sih yang dibahas dalam penelitian ini? Ya, yang pertama tentang pendahuluan dulu, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, yang pertama, latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini. Oke, yang pertama, adanya faktor penghambat proses pembangunan dalam suatu negara adalah tingginya angka kemiskinan. Artinya apa? Bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus-menerus untuk mencapai tujuan. Nah, pembangunan nasional sendiri itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aspek. Nah, pentingnya pembangunan ekonomi di dalam perekonomian membuat sebuah negara itu berupaya membuat kebijakan berfokus pada pembangunan perekonomian, terutama yang ada di Indonesia. Nah, salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya ketertinggian dan penghambat proses pembangunan tentunya Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan itu memang persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan pada pola dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Untuk standar kemiskinan yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, standar kemiskinan pada saat ini berbeda dengan standar kehidupan sebelumnya atau pada tahun sebelumnya. Namun pada saat ini standar kemiskinan itu diukur melalui garis kemiskinan yang kriterianya kian bertambah banyak. Nah, penanggulangan kemiskinan itu merupakan prioritas yang utama pemerintah Indonesia dalam kebijakan pembangunan, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Nah, permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ini masih tinggi angka kemiskinan jika dibandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Nah, berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Timur atau data kemiskinan di Provinsi Jawa Timur itu memperoleh peringkat ketiga, di mana peringkat pertamanya itu diperoleh dari Provinsi DIY dengan rata-ratanya itu 11,34%, kemudian peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,93%, kemudian peringkat keempatnya ditempati oleh Jawa Barat sebesar 8,06, kemudian peringkat kelimanya oleh Provinsi Banten sebesar 6,16%, kemudian yang terakhir itu ditempati oleh DKI Jakarta dengan tingkat kemiskinan 4,69%. Tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Timur itu di 38 kabupaten atau kota masih tidak merata dan sebagian besar tingkat kemiskinannya itu masih tinggi, sehingga perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Faktor ini yang bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan pada penelitian ini itu mengambil pengangguran. Karena apa? Pengangguran itu akan menimbulkan efek yang mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah yaitu kemiskinan. Faktor yang kedua yaitu produk domestik regional bruto atau disingkat dengan PDRB. Karena jika semakin tinggi PDRB, maka penduduknya semakin sejahtera, ataupun sebaliknya jika semakin turun PDRB-nya, maka penduduk di suatu wilayah itu semakin menurun kesejahteraannya. Kemudian
faktor yang ketiga adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Karena untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, di mana pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu berdampak secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya banyak terciptanya lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, sehingga tingkat kemiskinan juga akan berkurang. Kemudian dengan demikian, untuk menganalisis faktor-faktor kemiskinan yang ada di Jawa Timur dapat dilakukan dengan penelitian menggunakan metode analisis regresi. Analisis regresi ini merupakan analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 2 maupun lebih. Nah, penelitian sebelumnya itu juga pernah dilakukan oleh Purbonintias yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, penelitian ini menggunakan variabel responnya kemiskinan dan variabel prediktornya itu dua, yaitu presentasi tingkat pengangguran terbuka dan presentasi indeks pembangunan manusia. Nah, berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Kemudian, indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2010-2019. Kemudian penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Firman pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Regresi Data Panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. Nah, penelitian ini menggunakan variabel respon yaitu kemiskinan dan variabel prediktornya menggunakan IPM dan presentasi PDRB. Berdasarkan hasil penelitiannya menghasilkan bahwa uji Chow dan uji Houseman-nya menunjukkan bahwa model yang tepat untuk menganalisis jumlah penduduk miskin adalah model random effects. Model ini, model regresi data panelnya itu menghasilkan variabel IPM dan laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap variabel jumlah kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai 2020. Kemudian berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik, terutama saya sendiri itu, untuk menganalisis pengaruh PDRB, TPT atau tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sebagai salah satu masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Kemudian, tentang rumusan masalah saya ini, bagaimana penerapan metode regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh PDRB, TPT, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk tujuan penelitian saya itu untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, TPT, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Kemudian manfaat penelitian saya, yang pertama itu bagi pembaca, itu menambah pengetahuan membaca mengenai faktor-faktor kemiskinan. Kemudian bagi penulis sendiri, meningkatkan pahaman dan tempat untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di perkuliahan, terutama di mata kuliah analisis regresi. Kemudian yang ketiga bagi universitas, bagi UNU sendiri sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan penulisan dan penelitian karya ilmiah. Kemudian yang terakhir bagi instansi yang terkait ditemukannya sebuah solusi pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang. Kemudian ada batasan penelitian saya. Yang pertama, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Nah, yang kedua, penelitian ini difokuskan pada variabel responnya.
Kemudian variabel prediktornya ada 4, PDRB, TPT, IPM, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Nah, untuk pengujian hipotesis saya, itu ada 2, untuk H0-nya variabel PDRB, TPT, IPM, dan pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel kemiskinan. Kemudian untuk H1-nya variabel DRB, tingkat pengangguran terbuka, IPM, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel kemiskinan. Nah, ini untuk kerangka berpikir saya, kemiskinan merupakan masalah yang sulit diatasi dalam pembangunan suatu negara, terutama bagi negara Indonesia. Kemudian berdasarkan dari BPS Indonesia melihatkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur itu sangat tinggi. Kemudian faktor penyebab kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB, TPT, IPM, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, metode regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor penyebab kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Ini yang kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kemiskinan. Nah, menurut Supriyatna, kemiskinan merupakan keadaan yang tidak dapat tercukupi oleh seorang yang terjadi bukan atas kehendak orang yang kekurangan. Kemudian PDRB menurut Tarigan, jumlah nilai bruto yang timbul dari seluruh faktor perekonomian di wilayah itu. Kemudian yang ketiga TPT, atau tingkat pengangguran terbuka. Menurut Abdul, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sudah berusaha mendapatkan pekerjaan. Terus kemudian yang keempat, IPM. IPM merupakan alat yang mengukur perkembangan tenaga kerja, memiliki peranan yang penting bagi perekonomian, itu berdasarkan Prayitno dan Yusti pada tahun 2020. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Menurut Lincoln Arshad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB, PNB, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Kemudian ada uji asumsi klasik ini, ada 4, jadi harus terpenuhi semua. Yang pertama ada uji normalitas, saya mengambil uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada uji heteroskedastisitas, saya mengambil uji Galzer, kemudian ada uji multikolinearitas, uji autokorelasi, itu saya mengambil uji Durbin-Watson. Kemudian uji statistik. Uji statistik ini adalah pengujian hipotesisnya apakah H0-nya diterima atau H1-nya yang diterima. Ini ada 3, uji F, uji T, terus kemudian nilai koefisien determinasi. Kemudian ada analisis regresi berganda menurut Aflakah dan kawan-kawan pada tahun 2019. Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel dengan satu atau lebih variabel bebasnya. Kemudian saya juga mengangkat penelitian yang relevan atau yang bersangkutan, itu ada 2. Yang pertama itu dilakukan oleh Indah Purbaningtyas dan kawan pada tahun 2020. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Andri Herdiana dan Fajar Kurniar pada tahun 2022. Nah, ini penelitian yang relevannya masih terbaru, masih belum lama. Nah, ini yang bab 3-nya ada metode penelitian saya. Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif bukan kualitatif. Karena berhubungan dengan angka itu dinamakan kuantitatif. Kemudian untuk sumber datanya saya langsung mengambil dari BPS Jawa Timur melalui website Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Untuk datanya saya mengambil 4, 5, sekaligus variabel Y-nya ya. Kemiskinan, kemiskinan itu sebagai variabel Y-nya, DRB-nya sebagai X1, TPT-nya sebagai X2, IPM-nya sebagai X3, X4-nya sebagai pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk instrumen pengumpulan datanya bersifat dokumentasi berbentuk tabel. Kemudian untuk dokumentasinya, teknik pengumpulan datanya bersifat dokumentasi dan studi pustaka. Yang terakhir adalah analisis data, itu saya mengumpulkan datanya dulu, menginput data, kemudian diuji, datanya diuji, kemudian dianalisis, kemudian yang terakhir adalah ditarik kesimpulan. Nah, ini diagram alir penelitian saya mulai awal hingga akhir.
Artinya apa? Yang pertama kan saya mengumpulkan data, kemudian setelah dikumpulkan baru diinput data. Kalau sudah baru diuji asumsi klasiknya. Nah, uji ini harus terpenuhi semua. Kalau ujinya tidak terpenuhi, maka harus mengganti variabelnya. Nah, kemudian ditransformasi datanya, baru diinputkan datanya lagi, baru diuji lagi. Kalau ujinya semua sudah terpenuhi, baru masuk ke pengolahan datanya. Yang pertama itu uji statistiknya atau hipotesisnya, uji F, uji T, dan determinasinya. Kalau ini tidak terpenuhi, lanjut lagi. Kalau terpenuhi, lanjut lagi ke analisis regresi linear berganda, kemudian dianalisis, kemudian yang terakhir baru ditarik kesimpulan. Nah, ini pembahasan saya. Yang pertama itu mendeskripsikan datanya. Ini data diperoleh langsung dari website data sekunder dari BPS Jawa Timur. Nah, kemudian untuk deskripsi statistiknya, nilai min-nya ini diperoleh dari nilai terkecil dari masing-masing variabel. Ya, kemiskinan ini nilai yang terkecil ternyata 3,79, PDRB 0,28 sampai pertumbuhan ekonomi. Ya, kemudian untuk nilai maksimalnya itu berasal dari nilai tertinggi dari masing-masing variabel. Nah, kemudian nilai-nilai rata tengah. Nah, ini caranya apa? Bagaimana? Caranya jumlah dari masing-masing variabel itu dibagi dengan 38 sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian standar deviasi dan N-nya itu sebanyak 38. Kemudian uji asumsi klasik. Nah, ini yang pertama uji normalitas. Nah, hasil uji normalitas dikatakan normal apabila nilai signifikannya lebih dari 5%. Berdasarkan hasil uji yang saya lakukan, itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,134 itu lebih besar dari 0,05, artinya nilai data yang nantinya akan diuji merupakan data yang berdistribusi normal karena telah memenuhi syarat nilai signifikannya. Kemudian ada uji multikoliniaritas. Nah, berdasarkan nilai tersebut berarti bahwa nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian tidak terjadi multikoliniaritas. Nah, berdasarkan data saya ini itu ternyata toleransinya itu lebih dari 0,1. Ya, ini 0,857 kan artinya lebih dari 0,1. Kemudian untuk VIF-nya, nah ini nilai VIF-nya ini kan nggak boleh lebih dari 10. Nah ini kan 1, kayak gitu. Jadi datanya itu tidak terjadi multikoliniaritas. Kemudian yang uji yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari tiap variabel PDRB sebesar 0,673, variabel pengangguran sebesar 0,07, variabel IPM-nya 0,06, dan variabel tumbuhan ekonominya 0,057. Nah, berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, uji yang terakhir adalah uji autokorelasi, itu menggunakan Dolby-Watson. Nah, tabel di atas itu menunjukkan Dolby-Watson atau D-nya itu sebesar 1,886. Nah, ini. Kemudian dengan 4 variabel bebas dan jumlah pengamatannya N-nya itu 38, maka diperoleh nilai DL-nya 1,26 serta DU-nya 1,72. Sehingga berdasarkan perhitungan bahwa nilai D-nya itu berada di antara DU dan 4 min DU, maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Nah, kemudian ada pengujian hipotesis. Nah, ini ada koefisien determinasi R kuadratnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini nilai R saya itu sebesar 0,533. Nah, untuk nilai koefisien determinasinya itu di antara 0 sampai 1. Maka nilai R kuadratnya saya itu di antara 0 sampai 1. Kemudian ada uji signifikan simultan uji F. Nah, berdasarkan penelitian saya pada
uji F ini itu harus memenuhi syarat. Oke, untuk syaratnya itu harus F hitung lebih dari F tabel. Nah, berdasarkan uji F saya ini, F hitungnya sebesar 9,9402. Kemudian dan F tabelnya itu sebesar 4,34. Dengan demikian, F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Artinya PDB, TPT, IPM, dan pertumbuhan ekonomi itu mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel kemiskinan. Kemudian ada uji T-nya, ini sama, harus memenuhi syarat. Nah, berdasarkan perhitungan saya dari sini, PDRB yang ini, nah PDRB ini menunjukkan nilai T hitungnya kan sebesar min 2,425. Itu kurang dari T tabelnya, maka disimpulkan bahwa PDRB itu mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kemiskinan di Jawa Timur. Maksudnya nilai pengaruh negatif itu artinya gini ya. Kalau semisal T tabelnya itu kan positif ya, sebelah kanan itu berarti sebelah kanan itu artinya pengaruh positif, kemudian yang tengah-tengahnya di antara negatif dari T tabel sampai positif T tabelnya itu berarti tidak pengaruh. Sedangkan saya itu kemenyan saya itu posisinya berada di lebih dari negatif T tabelnya, otomatis dia mempunyai pengaruh negatif seperti itu. Kemudian untuk TPT-nya, tingkat pengangguran terbuka, itu diperoleh sebesar 3,606, itu lebih dari T tabelnya sehingga berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Kemudian untuk IPM-nya, nah IPM-nya itu sebesar 2,971, itu lebih dari T tabelnya lebih 2,035. Sehingga untuk IPM-nya itu juga berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir pertumbuhan ekonomi. Nah, ini negatif 2,506. Berarti dia mempunyai nilainya itu kurang dari T tabel. Maka disimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Tapi tetap H1-nya itu diterima. Kalau misalnya tidak berpengaruh, baru H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Nah, kemudian analisis regresi berganda. Nah, ini berdasarkan perhitungan saya, hasil uji regresi di atas diperoleh persamaan 27,287, ini sebagai kemiskinannya, dikurangi 0,057 X1-nya sebagai PDRB ditambah 1,130 TPT, kemudian dijumlahkan 0,118 itu sebagai IPM-nya ya. Kemudian dikurangi karena minus tadi ya, itu pengaruh negatifnya, jadi tandanya itu negatif. 0,542 pertumbuhan ekonomi. Nah, oke, saya jelaskan lagi. Yang pertama itu kan pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan. Ini kan tandanya negatif ya. Itu artinya apa? Ya, peningkatan PDRB dari hasil pengujian itu berpengaruh negatif. Sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB itu dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berarti masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa apa? PDRB di Jawa Timur itu tidak begitu memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dan disebabkan karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata yang ada di masyarakat miskinnya. Kemudian
untuk TPT-nya terhadap tingkat kemiskinannya. Nah, ini sesuai dengan teori bahwa dampak tingkat pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kesejahteraan seseorang. Turunnya kesejahteraan seseorang karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang untuk terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Kemudian ini positif juga karena tadi memiliki apa itu positif ya? Pengaruh positif ya. Ya, itu tadi peningkatan IPM itu memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin oleh tingginya indeks pembangunan manusia akan meningkatkan produktivitas kerja manusia sehingga mereka akan mampu berinovasi dan menghasilkan pendapatan. Kemudian yang terakhir tentang variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kesimpulan dari penelitian saya. Nah, untuk model analisis regresinya berganda seperti itu ya. Jadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang pertama itu berdasarkan perhitungan regresi linear berganda bahwa PDRB dari hasil pengujian T menunjukkan T hitung itu kurang dari T tabel. Dan variabel pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan nilai T hitung juga kurang dari T tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB dan pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Jawa Timur. Sehingga H1-nya itu diterima. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan regresi linear berganda bahwa variabel TPT dan dari hasil pengujian T-nya itu menunjukkan T hitungnya itu lebih dari T tabel dan variabel IPM-nya juga sama, T hitungnya lebih dari T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel TPT dan IPM itu berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten atau kota di Jawa Timur. Sehingga H1-nya diterima. Kemudian nilai koefisien determinasinya didapat sebesar 0,533. Variabel independen bebas menjelaskan variasi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 53,3%. Adapun sisanya apa? Sisanya variasi variabel lain itu dijelaskan di luar model sebesar 46,7%. Ya. Itulah tadi kesimpulan dari penelitian saya. Mungkin cukup sekian dari penyampaian apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang maupun lebih, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.